In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkaulah andalan kami. Engkau menjadi andalan bagi kami yang percaya kepadamu. Semoga iman kami semakin bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam kesaksian atas kehidupan yang baik, yang selaras dengan kehendak-Mu, dan membuat kami semakin dipersatukan satu terhadap yang lain sebagai saudari-saudara di dalam Dikau sebagai Bapa kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yeremia bab 17 ayat 5 sampai 10. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya hari baik. Ia akan tinggal di tanah gersang, di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati yang sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati dan menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kitab Nabi Yeremia yang dipilih sebagai bacaan pertama pada hari ini mengajak kita semua untuk menyadari betapa pentingnya mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dikuasai dengan kelicikan, dan kelicikan membuat hatinya membatu, lalu hanya memburu apa yang menjadi kepentingan diri pribadi. Sebaliknya, yang mengandalkan kekuatan Tuhan digambarkan laksana pohon yang ditanam di tepi air, yang tidak akan pernah kering,
yang menghasilkan buah yang terus menjadi sumber manfaat bagi kehidupan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bagaimana kita dapat mengandalkan kekuatan Tuhan hingga hidup kita sungguh diberkati? Salah satu yang bisa kita lakukan adalah ketika kita dengan tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi inspirasi bagi kehidupan kita. Selanjutnya, kita menimba kekuatan Tuhan dari sakramen-sakramen yang disediakan bagi kita, terutama sakramen Ekaristi yang menjadi sumber dan puncak kehidupan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita dipanggil untuk senantiasa bertumbuh berkembang di dalam iman yang berakar di dalam Tuhan. Kehidupan yang berakar di dalam Tuhan berbeda dengan kehidupan yang bebal, yang menulikan diri terhadap kehendak Tuhan, dan kemudian hanya mencari kepentingan diri sendiri. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita bertanya pada diri kita sendiri bagaimana kita menghayati kehidupan kita yang semakin berakar di dalam Tuhan. Bagaimana kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh hidup bersumber dari iman kita, dari pengharapan yang kita bangun di dalam Tuhan, dan dari serta di dalam cinta kasih yang berasal dari Tuhan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hidup yang berakar pada Tuhan akan membuat kita mengalami berkat yang dicurahkan oleh Tuhan sendiri, dan dengan demikian juga dimampukan untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Semoga hidup kita semakin hari semakin berakar di dalam Tuhan. Semoga kita juga dimampukan menjadi berkat bagi umat dan masyarakat. Semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.